Rumah sakit Unhas itu kita bisa melakukan manajemen atau terapi dengan kemoradiasi. Jadi kalau kita bicara mengenai kemoradiasi di seluruh Makassar itu cuma di Rumah Sakit Unhas yang bisa. Kenapa menikah terlalu dini itu memang menjadi faktor risiko? Karena pada saat dia menikah terlalu dini atau berhubungan seksual pada saat terlalu muda ya, di daerah mulut rahim itu kan sebenarnya belum siap ya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Sehat. Kanker serviks masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan perempuan di Indonesia. Dengan ribuan kasus baru dan kematian tiap tahunnya, penyebab utamanya adalah infeksi human papillomavirus atau HPV yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hari Kanker Sedunia 4 Februari 2025 kemarin mengingatkan kita akan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kanker secara komprehensif. Tema yang diangkat dari Hari Kanker kemarin ialah United by Unique, menekankan bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang unik dalam menghadapi kanker. Namun, kepedulian dan solidaritas kita perlu tetap untuk menjaganya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentunya bersama dokter yang sudah bergabung kita di studio Unhas TV. Sudah ada Dr. Irma Safitri, spesialis obstetri ginekologi dengan subspesialis onkologi MKes. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana sebenarnya pentingnya vaksin HPV ini dalam mencegah kanker serviks bagi perempuan, khususnya di Indonesia. Oke, Dok, mungkin sebelum lebih jauh, mungkin boleh dijelaskan secara sederhana sebenarnya apa sih HPV ini, Dok? Oke, jadi HPV atau HPV ya kalau kita orang Indonesia itu adalah human papillomavirus. Jadi ini adalah virus. Sebenarnya virus ini tidak hanya menyerang pada perempuan, jadi pada laki-laki. Jadi virus ini tidak hanya menyebabkan kanker serviks, tetapi sebenarnya ada beberapa macam kanker lain dan bahkan juga bukan kanker. Ya. Jadi HPV ini atau HPV ini bermutasi. Jadi perkembangan untuk virus ini berkembang gitu ya. Jadi mungkin kalau kita ingat dulu COVID atau awal-awal ada COVID-19, kemudian ada varian-varian Delta dan segala macamnya sama seperti virus HPV ini. Jadi sekarang virus HPV itu sudah banyak sekali ya, banyak variannya. Dulu mungkin awalnya sedikit, sekarang semakin bertambah banyak gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai virus HPV pada organ ginekologi ya, untuk penyebab yang tertinggi itu pada kanker serviks ya, itu HPV atau HPV tipe 16 dan 18. Tetapi itu untuk kanker. Tetapi untuk yang lain ada untuk penyakit jinak ya, seperti dia kondiloma ya, itu kan seperti kutil kelamin, itu juga penyebabnya virus HPV atau HPV ini. Dan jangan lupa dia tidak kena hanya pada perempuan aja, tapi pada laki-laki gitu. Tapi pada laki-laki kan tidak mungkin punya serviks ya, tidak punya serviks, tapi dia bisa menyebabkan pada kutil kelamin pada laki-laki atau kanker yang lain. Contohnya pada kanker anal ya, itu bisa kena pada laki-laki juga. Oke, nah tadi berarti bisa kena laki-laki maupun perempuan HPV ini. Nah, tapi kan kita lagi bahas nih tentang serviksnya. Kenapa tuh bisa HPV ini bisa menyerang di kanker serviks perempuan sendiri tuh, Dok? Jadi bisa jelaskan? Ya. Oke, jadi kalau kita bicara secara teorinya ya, jadi hampir 80% ya, baik perempuan atau laki-laki itu sebenarnya pernah kena virus HPV ini, gitu ya. Jadi, tapi kita nggak sadar karena kalau pada saat dia pertama kali terpapar, ya tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada gejala. Jadi anggaplah kita nggak bicara apa-apa ya. Jadi kalau ada 100 orang di sini, 80 orang itu pernah terpapar virus HPV sebenarnya, tapi kita nggak ada keluhan dan gejala sampai dia bertahan dan dia menyebabkan gejala ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang sehat, bagus imunnya, kuat, olahraga, bagus daya tahan tubuh ya, kalau kita terpapar virus HPV itu dia akan terclearance dengan sendirinya ya, jadi dia hilang dengan sendirinya. Tetapi yaitu tadi, walaupun dia terpapar berkali-kali, dia tidak akan meninggalkan imunitas pada badan kita gitu ya. Jadi sebenarnya
kita bisa kena kapanpun itu virus HPV, tapi ya itu tadi yang menetap dan persisten itulah nanti akan menjadi kanker serviks. Gitu. Oke, nah tadi dokter sudah mention gejala. Nah kalau gejala awal sendiri yang bisa dilihat itu seperti apa tuh dok? Nah kalau kita bicara untuk HPV sendiri itu nggak ada gejalanya. Kita bicara karena dia baru terpapar virus. Nah, kalau kita bicara mengenai perjalanan penyakit dari terpapar virus HPV, kemudian dia bertahan, persisten dan menjadi kanker serviks itu butuh waktu sekitar 10-15 tahun. Oh, cukup lama. Iya, lama sekali. Jadi ada waktu 10-15 tahun baru dia bisa terkena atau bisa muncul gejala kanker serviks gitu ya. Jadi kalau HPV sendiri, orang terpapar HPV tidak ada keluhan dan gejala. Biasanya palingan ada ya seperti mungkin ada keputihan gitu ya, ada kotak dini tapi jarang gitu ya secara umum ya. Tetapi kalau dia sudah berkembang menjadi kanker serviks yang tadi saya bilang kalau dia sudah bertahan di situ selama 10-15 tahun kemudian menjadi kanker serviks, disitulah baru bergejala. Nah, sebenarnya waktu selama 10-15 tahun itu ada celah untuk kita untuk melakukan pemeriksaan. Oke, gitu ya. Nah kalau pemeriksaan sendiri, khususnya perempuan itu baiknya memulai dari usia berapa tuh dok? Oke, kalau untuk deteksi, jadi begini, kita bicara pencegahan ya, kembali lagi kita bicara mengenai pencegahan. Pencegahan ada pencegahan primer dan ada pencegahan sekunder. Kalau pencegahan primer bisa dengan pemberian vaksinasi. Ya, nanti saya jelaskan yang mengenai vaksinasi. Yang berikutnya adalah pencegahan sekunder. Nah, kalau orang sudah menikah atau berhubungan seksual, bisa kita melakukan deteksi dini pemeriksaan itu pada usia 25 tahun. Mulai daripada 25 tahun sampai usia 65 tahun. Atau sudah pernah berhubungan seksual 3 tahun berturut-turut. Gitu, paham ya? Jadi maksudnya kita sekarang kan kita nggak bisa bicara lagi bahwa harus yang menikah karena maaf sudah banyak pergaulan bebas. Jadi kita harus bicara bahwa usia 25 tahun ya sudah pernah aktif secara seksual ya itu sudah bisa kita lakukan deteksi dini. Oke, berarti gitu. Kan mitos juga yang banyak beredar tuh kalau tidak pernah berhubungan berarti tidak mungkin juga kena HPV sendiri. Itu menurut dokter sendiri betulkah fakta atau mitos sendiri? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara fakta atau mitos sebenarnya enggak sih. Jadi begini, penyebab terjadinya kanker serviks tadi kan virus HPV ya. Dan virus HPV memang sekitar 99% itu terjadi karena hubungan seksual. Ya, karena penularan dari hubungan seksual, tetapi ada sekitar 1%, 0, berapa persen itu bisa didapatkan dari mana saja. Itu biasanya karena apa tuh dok? Bisa karena faktor kebersihan, higien, sanitasi, atau mungkin kalau pada saat kita pergi ke WC, ya lingkungan di mana tidak ada kita tidak menjaga kebersihan, kita ke WC kemudian kita mungkin ada orang lain mungkin datang menggunakan WC tersebut, ya mungkin pada saat itu bisa tertular gitu. Tapi kembali lagi bahwa orang yang tertular walaupun dia terpapar, tapi kalau bagus daya tahan tubuhnya dia akan hilang dengan sendiri. Berarti betul ya kanker serviks itu bisa sembuh. Kanker serviks, kita bicara kanker serviks atau virus HPV? Kanker serviksnya sendiri dok. Kalau kita bicara kanker serviks, nah lain lagi. Kanker serviks itu kita bisa dapatkan. Jadi sebenarnya begini, sebelum menjadi kanker serviks ada namanya bukan. Setelah virus HPV, ya, setelah terpapar virus HPV, kemudian dia persisten, itu akan menjadi prekanker dulu. Gitu. Prekanker serviks namanya. Jadi setelah prekanker serviks kalau tidak diobati dia berkembang menjadi kanker serviks. Nah, yang Mbak tanyakan apakah prekanker serviks atau kanker serviks? Makanya kenapa orang butuh deteksi dini supaya kita mendapatkan bahwa pasien ini sudah terjadi prekanker serviks. Kalau kita dapat penyakitnya di prekanker serviks, kita bisa mengobati dan angka kesembuhannya jauh lebih tinggi. Gitu. Itu seperti itu. Itu prekanker. Tapi kalau dia sudah berkembang menjadi kanker serviks, ya lain lagi masalahnya. Gitu. Nah mitos lainnya itu katanya HPV sendiri itu bisa hilang sendiri di tubuh kita. Itu betul atau bagaimana tuh dok? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ada faktor imunitas ya. Jadi bahkan orang berkali-kali kena virus HPV juga nggak ada masalah. Jadi bayangkan ya, mungkin ada 5 orang terpapar virus HPV, tapi cuma 1 yang kena kanker serviks. Kenapa? Itu tadi daya tahan tubuhnya orang bagus ya. Kemudian olahraga dan segala macam itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada masalah
autoimun ya, atau daya tahan tubuhnya rendah. Contohnya orang HIV, orang AIDS, kalau dia terpapar virus HPV, dia bisa perkembangannya jauh lebih cepat daripada orang pada umumnya. Oke, Gitu. nah kalau kita berbicara di Indonesia sendiri, seberapa besar sih sebenarnya kasus kanker serviks ini di Indonesia sendiri tuh dok? Sangat besar ya, terus terang persentase cukup besar dan tidak terjadi pengurangan gitu ya. Maksudnya padahal kita sudah ada vaksinasi, sudah dari sekitar 15 tahun sudah ada vaksinasi, deteksi juga sudah ada, kita juga sudah gencar mempromosikan, tetapi ya angka ini masih cukup tinggi. Jadi kalau kita bicara mengenai statistik ya, sekarang perempuan di Indonesia angka tertinggi itu adalah kanker payudara. Kanker ya, kita bicara yang kedua adalah kanker serviks gitu ya. Kanker payudara ya, payudara itu kita bisa lihat, kita bisa raba sendiri, kita bisa buka, bisa lihat di kaca. Tapi kalau serviks tempatnya itu tersembunyi gitu ya, jadi beda. Kalau payudara orang bisa melakukan pemeriksaan sendiri gitu. Kalau serviks orang harus datang petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Itulah bedanya. Oke, nah Ya. Kalau tadi kan dokter sudah bilang juga katanya sudah gencar mempromosikan dan sosialisasi, tapi masih terus meningkat. Apakah menurut dokter, berdasarkan pengalaman dokter, apakah masih karena alasan masih banyak perempuan yang takut untuk memeriksa ataupun bagaimana tuh dok? Ya, jadi kita punya budaya kita itu masih banyak malunya ya, Jadi datang melakukan. Jadi gini, bukan cuma malu sebenarnya. Kita punya budaya itu mereka datang kalau sakit. Nah, kita punya budaya itu yang harus kita perbaiki sebenarnya. Jadi datanglah sebelum sakit. Gitu Lebih loh. mencegah daripada mengobati. Masalahnya adalah menyuruh perempuan yang tidak ada keluhan apa-apa datang ke dokter kandungan 1 tahun 1 kali, itu beratnya minta ampun. Dan malu, karena mungkin banyak sekali stigma kalau misalnya kalau kita datang ke rumah sakit, pasti kalau ke dokter kandungan pasti sudah di sini sih mungkin atau seperti apa. Mungkin seperti itu. Lalu kalau misalnya di rumah sakit Unhas sendiri kasus yang seperti yang dokter tangani itu tuh sudah berapa banyak tuh dok? Saya selesai 2020 ya banyak ya. Jadi begini, yang harus kita ketahui bahwa kanker serviks ini itu tadi karena kita tidak bisa dapat pada awal pre-cancer, mereka dapatnya pada sudah menjadi cancer dan cancer yang sudah stadium lanjut. Kalau kita bicara mengenai stadium lanjut, lain lagi penata laksananya. Bukan cuma kalau kita bicara mengenai cancer, kita bicara mengenai kuratif atau paliatif. Artinya kita mengobati atau kita cuma mengurangi keluhan dan gejalanya, itu paliatif. Nah, kalau dia datang dengan stadium lanjut, stadium 2B, stadium 3B, ya angka bertahan untuk seseorang itu ya semakin kecil pasti. Kalau dia datang dengan stadium 2B, stadium 3B, apalagi sudah ada masalah di ginjal, ya kemungkinan untuk bertahan hidup dalam 5 tahun itu sangat kecil. Sekitar mungkin 50%. Oke, nanti juga dokter mention kan kalau misalnya memang tanda-tandanya itu tidak bisa langsung didapat, langsung kita bisa merubah itu gejalanya. Ya. Nah, kenapa mungkin bisa selaras juga dengan banyak sekali stigma kalau menyebutkan kanker serviks ini adalah silent killer. Kenapa betul. Sering masyarakat penyakit itu tuh sering dikatakan seperti itu dok, menurut dokter? Ya itu tadi, karena kalau dia terpapar tadi saya bilang virus HPV nggak ada keluhan, ya pre-cancer juga belum ada keluhan. Nggak ada keluhan itu kan. Nanti kalau dia sudah menjadi stadium 2, stadium 3 ya, ada keluhannya baru dia datang ke rumah sakit. Nah, apa keluhan dan gejalanya? Yang paling sering adalah setelah berhubungan seksual dengan pasangan itu terjadi perdarahan, atau kalau kita bilang bahasa itu kontak bleeding. Jadi berhubungan seksual kemudian keluar darah. Nah, itu adalah salah satu keluhan dan gejala yang paling khas pada kanker mulut rahim atau kanker serviks. Yang kedua adalah keputihan yang berbau. Gitu ya, dan nyeri panggul. Nah, kalau kita sudah bicara keluhan seperti itu, biasanya dia sudah stadiumnya bukan stadium dini lagi. Karena stadium dini tuh nggak ada keluhan. That's why makanya kenapa kita harus datang walaupun tidak ada keluhan, gitu kan? Karena ya kita nggak bisa melihat
sendiri, walaupun kamu, maaf ya, kalau kita pakai kaca pun kamu nggak akan bisa lihat gitu loh bagian dalam, maaf, dari organ kewanitaan kita gitu. Jadi harus memang datang ke tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, namanya alat itu dengan spekulo kita lihat. Gitu. Oke, maka dari itu pentingnya pemeriksaan ya, Dok. Ya, mungkin dokter bisa sharing bagaimana sih sebenarnya perempuan itu harus memeriksa kesehatannya, mungkin boleh kemana dan bagaimana tuh, Dok? Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai apa yang harus kita lakukan, ya tadi saya bilang, kalau dia sudah menikah, sudah berhubungan seksual, wajib melakukan pemeriksaan pada saat usia 25 tahun sampai 65 tahun ya. Kemudian sebelumnya kalau dia memang melakukan vaksinasi atau pencegahan primer dengan vaksinasi, setelah itu tetap harus melakukan pemeriksaan tadi saya bilang ya. Jadi kalau mau pergi kemana bisa ke tenaga kesehatan, ke dokter kandungan, spesialis onkologi, bisa kita melakukan pemeriksaan. Ke rumah sakit Unhas pastinya. Khususnya bisa ya di rumah iya, sakit Unhas. Pasti bisa. Oke, baik. Demikianlah itu tadi Sobat Akademika Unhas, kita telah membahas bagaimana sebenarnya kasus virus HIV ini, tapi kita akan lebih membahas lebih dalam lagi, tapi setelah jeda berikut. Baik pemirsa Unhas TV, kita masih bersama di Unhas Sehat. Tentunya masih bersama dengan Dr. Irma Safitri. Oke Dok, kita lanjut lagi nih Dok ya. Nah tadi kita sudah membahas sedikit tentang Rumah Sakit Unhas sendiri. Nah kalau di Rumah Sakit Unhas sendiri, sejauh mana nih perkembangan teknologinya dan inovasi khususnya untuk menangani kanker serviks dan HPV ini Dok? Ya, oke. Kalau kita bicara mengenai kanker serviks ya, penata laksananya, kalau dia masih stadium awal kita bisa melakukan operasi ya. Kalau stadium awal, kita bicara stadium awal. Nah masalahnya adalah stadium awal itu jarang sekali ya, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 1 ya. Yang datang ke polis saya itu semuanya stadium lanjut. Nah, kalau kita bicara mengenai stadium lanjut itu stadium 2B, local advance itu ya ke atas. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan operasi. Nah, apa penata laksanaan yang pilihannya itu adalah kita melakukan terapi namanya dengan pemeriksaan dengan terapi kemoradiasi. Ya, itu pilihannya. Nah, syukurnya di Rumah Sakit Unhas itu kita bisa melakukan manajemen atau terapi dengan kemoradiasi. Jadi kalau kita bicara mengenai kemoradiasi di seluruh Makassar itu cuma di Rumah Sakit Unhas yang bisa ya. Mungkin kalau kita pernah mendengar kemoterapi biasa, radiasi biasa, tapi ini kemoradiasi ya. Jadi kalau kemoterapi artinya dia sendiri kemoterapinya. Kalau radiasi sendiri. Ini kemoradiasi dicombine ya. Jadi pagi dilakukan kemoterapi, siang dilakukan radiasi, dan berikutnya radiasi. Begitu terus sampai sekitar mungkin 5 sampai 7 pekan gitu ya. Bahkan di Indonesia Timur kalau nggak salah cuma di sini yang bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian terapi yang lain kita bisa melakukan kemoterapi bisa ya, atau radioterapi sendiri pun juga bisa kita lakukan gitu. Untuk operasi yang besar kita bisa melakukan di Rumah Sakit Unhas. Oke, gitu. Nah kalau untuk pencegahannya vaksinasi bisa juga di Rumah Sakit Unhas? Bisa. Oke, nah lalu mungkin sebagai edukasi Sobat Akademika Unhas, mungkin dokter bisa jelaskan sih sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya vaksin ini tadi tuh Dok? Jadi
kadang-kadang kan mungkin orang berpikir ya, orang sudah terkena virus HPV, tapi kok kita nggak punya daya tahan tubuh ya. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau dia sudah terpapar virus HPV, dia tidak ada imunitasnya. Nah, ini dengan pemberian vaksinasi HPV ini, dia seperti menyerupai seperti virus yang aslinya gitu ya. Dia masuk, kemudian dia bekerja dan dia bertahan selama seumur hidup gitu ya, dan cukup 1 kali saja seumur hidup. Dan perkembangan vaksinasi ini sebenarnya sudah sangat berkembang ya, dari sekitar 15 tahun yang lalu. Bahkan di luar negeri mereka melakukan penelitian ya, sekitar 15-20 tahun itu setelah dilakukan vaksinasi tidak ada satupun yang terkena kanker mulut rahim, kanker serviks gitu ya. Sebenarnya pemerintah kita itu sudah mulai menggalakkan pemberian vaksinasi untuk anak-anak SD kelas 5 dan kelas 6. Cuma sayangnya belum tercover keseluruhan. Jadi untuk SD tertentu saja gitu ya, seperti itu. Dan sekarang perkembangannya sudah sangat bagus ya mengenai vaksinasi ini. Dulu yang pertama dia cuma mengandung virus 2 saja. Dia bisa mencegah terhadap 2 penyakit dengan virus HPV yang tipe 16 dan 18, namanya vaksinasi tipe yang bivalen. Kemudian yang berikutnya muncul lagi yang kuadrivalen yang isinya 4. Yang terakhir sudah isinya 9. Gitu ya, jadi lebih banyak lagi yang bisa dilindungi gitu loh. Jadi seperti itu ya, makanya saya bilang virus itu kan bermutasi terus gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin banyak isi daripada kandungan daripada vaksinasi ini. Gitu. Oke, nah jika masyarakat tuh dok ingin melakukan vaksinasi sendiri, nah apakah ada ketentuan mungkin dari usia atau mungkin efek? Mungkin dok. Oke. Jadi kalau dari usia sebenarnya banyak orang bertanya kalau dia sudah haid atau sudah atau belum haid bisa atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita bilang usia, perempuan itu dari usia 9 tahun sudah boleh. 9 tahun sampai 14 tahun 11 bulan. Itu ya, itu sudah bisa melakukan vaksinasi. Jadi kenapa dipakai patokan 9 sampai 14 tahun 11 bulan? Karena patokan umur itu baik haid baik tidak haid itu bisa melakukan vaksinasi dan cukup diberikan 2 kali. Gitu, efisien. Kalau di atas dari usia itu dia harus dilakukan vaksinasi 3 kali. Gitu. Dan mungkin ya tadi saya bilang bahwa banyak orang yang belum paham ya, karena ya itu tadi biasanya belum ada anggota keluarga yang kena penyakit ini. Kalau dia sudah kena, maaf ya, ada yang sudah kena itu biasanya dia buru-buru semuanya divaksin gitu kan, karena dia menganggap bahwa vaksinasi ini bukan adalah kebutuhan primer gitu ya. Kita punya masyarakat kan masih banyak lah belum terlalu paham mengenai ini gitu. Oke, nah kalau tadi kan usia tuh dok, kalau pantangan atau efek samping apakah ada ketentuannya sendiri? Kalau pantangan kalau dia demam ya, panas ya, itu sebaiknya tidak lakukan vaksinasi gitu ya. Orang hamil tidak boleh, selain itu semua boleh. Oke, nah lalu bagaimana sih sebenarnya aksesibilitas vaksin di Indonesia? Mungkin kalau khususnya di Makassar deh kalau dokter, berdasarkan pengalaman dokter, dan apakah masih sulit ditemukan atau mudah mungkin sebaliknya? Kalau masalah sulit enggak sih. Keinginannya aja yang belum. Jadi saya selalu tuh kalau kasih ceramah atau apapun ya kepada orang-orang awam itu saya selalu bilang ibu-ibu ini mampu cicil mobil, mampu cicil rumah gitu kan, tapi tidak bisa membeli seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak menganggap bahwa ini adalah kebutuhan primer. Jadi saya bilang, anggap Bu, maksudnya begini, memang kalau kita beli memang harganya memang nggak murah ya, terus terang ya, tetapi anggap aja ini adalah investasi kesehatan kita. Karena kapan kita sudah kena kanker serviks, uang sih bisa dicari, tapi kesehatan tuh nomor 1 gitu. Oke, nah kalau selain vaksin sendiri dok, apakah ada cara lain yang bisa kita cegah untuk infeksi HPV ini dok? Oke, kalau untuk infeksi HPV, jadi begini, kanker serviks itu kan salah satu faktor resikonya adalah berganti-ganti pasangan. Gitu kan. Tapi bukan berarti loh bahwa seorang perempuan kemudian kena kanker serviks itu pasti dianya berganti-ganti pasangan atau suaminya tidak. Nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Jadi harus kita
tekankan seperti itu ya. Jadi caranya kita menjaga kebersihan, tetap berhubungan dengan satu pasangan saja ya. Kemudian merokok sebaiknya tidak, perempuan ya sebaiknya tidak melakukan. Kemudian menjaga kebersihan ya. Kemudian faktor risiko lain adalah menikah terlalu dini. Menikah terlalu dini itu salah satu juga faktor resikonya gitu ya. Jadi kenapa menikah terlalu dini itu memang menjadi faktor resiko, karena pada saat dia menikah terlalu dini atau berhubungan seksual pada saat terlalu muda ya, di daerah mulut rahim itu kan sebenarnya belum siap ya. Kemudian terkena berhubungan, kemudian ya artinya dia terlalu muda untuk berhubungan seksual seperti itu. Jadi memang sebaiknya tidak disarankan. Oke, nah kalau tadi kan kita bahas tuh kan memang masih permasalahannya adalah masih masyarakat yang masih ragu untuk melakukan pemeriksaan. Nah kalau menurut dokter, bagaimana sih sebenarnya yang bisa dokter sampaikan untuk mengubah stigma tersebut itu, Dok? Itu agak susah sih sebenarnya. Intinya adalah datanglah ke dokter ya pada saat memang belum ada keluhan dan gejala. Jadi kalau kita dapat pada pre-cancer itu, kalau kita obati kemudian kita berikan vaksinasi, angka kesembuhan itu bisa sekitar 80-90%. Tetapi kalau dia sudah jadi cancer itu lebih sulit kita obati sebenarnya, walaupun bisa, tapi ya itu tadi respon orang ya berbeda-beda. Dan kalau kita pergi ke tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, bukan cuma untuk memeriksakan kanker serviks, tetapi ada juga kanker ginekologi yang lain, kanker ovarium. Kita bisa sekalian melakukan pemeriksaan dengan USG ginekologi, USG transvaginal untuk melihat apakah ada masalah di kandung telur kita gitu ya. Jadi memang perempuan ada selain kanker serviks ada juga kanker ovarium namanya, kanker kandung telur. Jadi sekalian kita melakukan pemeriksaan satu kali gitu ya. Oke, nah mungkin terakhir nih Dok, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin dokter bisa sampaikan kepada pemirsa Unas TV pesan dan mungkin agar pemirsa Unas TV lebih aware atas vaksin itu dan infeksi virus HPV tadi. Oke. Jadi begini, virus HPV itu ada di mana-mana ya, tetapi ya itu bisa kita cegah sebenarnya. Bisa pencegahan untuk terjadi kanker serviks itu ada dua, bisa dengan vaksinasi ya, tadi saya sudah jelaskan ya, bisa sebelum berhubungan seksual ya kita bisa berikan. Kemudian setelah pemberian vaksinasi pun kita tetap harus melakukan deteksi dini ya. Deteksi dini tadi saya bilang usia 25 tahun ke atas itu sudah bisa melakukan, dan itu bukan hal yang sakit dan mahal sebenarnya ya. Jadi untuk deteksi dini ada IVA, ada pap smear, ada HPV genotyping, itu sudah berkembang sekali ya. Jadi banyak pemeriksaannya, dan kita harus aware terhadap badan kita, jaga organ genitalia kita ya, dan harus betul-betul berhubungan dengan satu orang saja gitu ya. Karena kanker serviks ini yang jahatnya adalah dia bisa mengenai perempuan pada usia yang reproduksi, di mana usia-usia yang gemilangnya seorang wanita ya, jadi usia 35 ya, semakin muda ya, 35, 40 sampai 50 lah, sekitar begitu. Beda dengan kanker ovarium. Kanker ovarium itu di atas 50. Nah, pada saat usia muda 35 dia kena kanker serviks, akhirnya nanti meninggal, akhirnya suami dan anak-anaknya akan kehilangan dia gitu kan ya, karena penyakit seperti ini gitu ya. Jadi kalau memang punya uang lebih bisa ditabung untuk pemberian vaksinasi ini. Dan kalau punya anak perempuan usia 9 tahun sampai 14 tahun plus 11 bulan itu vaksinasi. Jangan anggap ini hal yang berat, tapi anggap aja ini investasi kesehatan buat keluarga kita. Itu aja. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dok atas waktunya untuk hari ini. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah pembicaraan kita mengenai HPV dan kanker serviks tadi. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan nyata untuk mencegah kanker serviks melalui vaksinasi dan edukasi. Karena partisipasi kita dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah dan sehat, bebas dari kanker serviks perempuan Indonesia. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program menarik lainnya hanya di YouTube channel Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seruku yang bertugas pamit undur diri dan selamat beraktivitas.